Bro, pernah nggak lo ngerasa cuman jadi temen chat sambil lalu buat cewek yang lo suka? Harusnya lo tuh jadi prioritas nomor satu, bukan sekadar opsi cadangan. Gue jadi inget cerita sepupu gue, Haikal. Beberapa bulan lalu, dia deket sama cewek namanya Putri. Awalnya, vibes mereka tuh intens banget, kayak koneksi mereka klik abis. Tapi, lama-lama Haikal mulai ngerasa ada yang aneh. Tiap kali dia ngajak ketemuan, si Putri selalu punya alasan. Mulai dari sibuk kerja sampai ada acara sama temen cewek. Oke lah, gue ngerti, semua orang punya kesibukan masing-masing. Tapi ini bro, Putri sering banget nge-reschedule tanpa alasan yang jelas. Puncaknya, suatu malam minggu, Haikal ngajak dinner di kafe favorit mereka buat ngobrol serius. Dia pengen banget nge-clear semua perasaan dan berharap hubungan mereka bisa balik kayak dulu. Tapi apa yang terjadi? 2 jam sebelum janjian, Putri bilang gak bisa datang gara-gara kejebak acara kerjaan. Gak lama setelah itu, Haikal dapat kabar dari temennya. Ternyata Putri lagi nongkrong di kafe lain bareng gengnya. Momen itu jadi wake up call buat Haikal. Dia sadar kalau selama ini dia cuma jadi pilihan kedua. Bukan prioritas, cuma cadangan. Ketika Putri gak ada plan yang lebih menarik, baru deh Daniel diingat. Dia datang ke gue, nanya apa yang harus dia lakuin. Ini yang gue bilang ke dia, dan buat lo yang mungkin relate. Kalau lo bukan menu utama, lo cuma jadi cemilan, sad but true. Dalam hubungan, lo gak bisa ada di tengah-tengah bro. Tapi santai bro, kalau lo lagi ada di situasi ini, gue punya solusinya. Langkah pertama, baca situasi. Kalau lo sering ngerasa kayak cuman ngisi waktu kosong di hidup dia, itu udah jadi lampu merah bro. Itu tanda kalau lo harus mulai mikir ulang posisi lo di hidup dia. Bro, kita nggak cuman ngomongin soal chat selamat malam yang akhirnya dia balas setelah nunggu lama. Ini lebih dari sekadar teks basi. Ini soal lo, nilai diri lo, keberadaan lo, dan posisi lo yang jujur aja cuma jadi pelengkap kecil di hidupnya. Lo harus jadi main event, bukan cuma pilihan kedua. Serius, nggak ada cowok yang respect sama dirinya sendiri yang bakal rela terus-terusan ada di latar belakang. Jadi, gue mau lo duduk sebentar, pikirin hal ini baik-baik, dan benar-benar sadar kalau mengakui kenyataan ini adalah langkah pertama buat ubah permainan lo bro. Langkah kedua, hukum timbal balik. Jujur aja bro, cewek itu bisa lebih strategis daripada cowok dalam hubungan. Ini bukan catur satu sisi, di mana lo kasih perhatian, waktu, energi, dan dia cuma kasih remah-remah balasan. Kalau lo terus begini, lo gak cuma terjebak dalam kesepakatan buruk, tapi lo juga ngajarin dia bahwa effort minimal udah cukup buat dapetin lo. Bahaya bro, ini ngebentuk pola yang bikin dia santai menikmati keuntungan, sementara lo tekor habis-habisan, gak ada ROI alias return on investment. Solusinya, entah lo atur ulang timbal balik hubungan ini biar seimbang, atau lo cabut dari transaksi sepihak ini. Sama kayak bisnis bro, kalau nggak ada untungnya, kenapa terus bertahan? Langkah ketiga, jadilah prioritas, bukan pelengkap. Lo pengen jadi spotlight kan bro? Jadi stop perlakukan dia kayak pusat semesta lo. Ini bukan soal ngeghost atau nolak chat dadakan, tapi perubahan mindset total. Lo harus berhenti ngerasa dia matahari, dan lo planet yang selalu muter ngelilingin dia. Mulai sekarang, fokusin energi lo buat bikin diri lo menarik secara alami. Isi hidup lo dengan hal-hal yang berarti, hobi, mimpi, atau hal yang bikin lo semangat. Bikin dia mikir, gue masih ada di bagian hidup dia nggak ya? Semakin lo tunjukin kalau hidup lo nggak cuma tentang dia, semakin dia bakal ngerasa kehilangan kontrol. Dan, bro, itu momen dimana dia mulai ngejar lo, bukan sebaliknya. Langkah keempat, faktor kebaruan. Pernah dengar pepatah keakraban bikin bosan? Itu fakta bro. Psikolog nyebutnya habituasi atau sesuatu yang dulunya menarik bisa jadi basi kalau terus-terusan bersama. Kalau lo datang dengan cara yang sama, obrolan yang sama, gaya yang sama, jangan kaget kalau dia mulai ngelihat lo membosankan. Makanya kasih elemen kejutan, buat dia penasaran, bikin dia terus nebak apa langkah lo selanjutnya.
Jadilah teka-teki yang bikin dia mikir, gimana caranya gue deket lagi sama dia. Langkah 5, jadilah sesuatu yang berharga. Kesalahan paling sering yang cowok lakuin yaitu ngebuka semua kartu di awal, kayak nawarin segalanya sekaligus. Hasilnya, kadang nggak dapet apa-apa. Kenapa bisa begitu? Karena yang langka itu justru yang bikin sesuatu lebih bernilai. Gue nggak cuman ngomongin waktu lo meskipun itu penting juga, tapi lebih dari itu bro. Ini soal energi emosional lo dan perhatian lo yang spesial. Semakin lo jarang ngasih itu, semakin dia sadar kalau dia bukan cuma pengen, tapi butuh keberadaan lo. Dan ini yang penting, lo nggak perlu ngumumin perubahan ini. Biar dia merasakan, bukan cuma tahu. Kadang, nggak hadir itu bikin dia lebih ngeh betapa pentingnya lo. Pas dia mulai ngerasa ada yang hilang, itu momen dia bakal nyadar kalau lo itu hadiah, sesuatu yang layak dia kejar. Langkah 6, tetapkan batasan. Batasan itu krusial bro. Ini bukan soal nutup diri dari emosi, tapi tentang bikin aturan main yang jelas. Dengan punya batasan, lo nggak ngasih ruang buat diri lo diperlakukan kayak cadangan abadi. Ini kayak statement buat diri lo, gue nggak bisa diperlakukan sembarangan. Biarin dia penasaran, mikirin apa yang lo lakuin, di mana lo, dan siapa yang sekarang dapat perhatian lo. Tapi inget, ini bukan buat main-main. Ini soal bikin dia merasa ada ruang buat dia mikir, merindukan lo, dan ngehargain kehadiran lo. Langkah 7, tunjukin nilai lo. Bro, jadilah cowok yang beda dari yang lain. Lo harus jadi orang dengan substansi yang nggak ada tandingannya. Ini bukan soal gaya, tapi soal isi. Kalau lo konsisten, punya visi dan misi yang jelas, dan nilai yang solid, dia bakal lihat lo bukan sekadar cowok yang ada di daftar kontaknya. Lo bakal jadi orang yang nambah makna di hidupnya. Bikin dia sadar bahwa lo itu penting banget. Dan kalau lo nggak ada, kekosongan itu bakal kerasa banget. Jadi, lo nggak cuma jadi cowok yang ada buat dia, tapi seseorang yang bikin dia mikir 2 kali sebelum ngelepasin lo. Rencana permainan jadi prioritas, bukan cadangan balik ke cerita Haikal. Setelah dia ngerubah mindsetnya, si Putri mulai kerasa perubahannya. Chat makin sering, telepon makin rajin, dan sikapnya lebih antusias. Tapi di saat itu, Haikal udah beda. Dia udah ngerti nilai dirinya. Dia tahu dia bukan isi waktu luang, dan dia gak mau ada di posisi itu lagi. Jadi bro, kalau lo lagi ngerasa kayak Haikal dulu, sekarang waktunya buat ubah permainan lo. Ingat, lo bukan cuma cadangan, lo itu prioritas. Jangan settle buat kurang dari yang lo pantas dapetin. Semoga bermanfaat bro, semangat bro.